Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Rahmawati Putri dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, konsentrasi bimbingan konseling Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan kuliah bersama Dr. Haji Muhammad Al-Fatih Suryadilaga, SAG MAG. Nah, saat ini saya akan membahas pola menangkal hoaks dalam perspektif hadis. Menarik ya, karena hoaks tapi kok perspektif hadis. Oke, penasaran? Lanjut ya. Oke, hoaks. Hoaks itu apa sih? Nah, hoaks itu informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Jadi, informasinya direkayasa, bohong untuk menutupi kebenaran. Ini hati-hati ya, karena hoaks itu merajalela. Selanjutnya, hoaks telah memakan banyak korban dalam kehidupan. Korban tidak saja korban jiwa, namun juga korban material, harta benda seperti rusaknya mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Nah, kejadian hoaks salah satunya ya ada pengalaman salah satunya di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Nah, hanya dengan kabar hoaks, ratusan orang menyerbu Mapolsek tersebut. Bermula dari kecelakaan tunggal yang menjadi kerusuhan besar di mana info tersebut diubah menjadi pengeroyokan. Alhasil, tragedi memilukan, apalagi kejadian ini dilakukan oleh TNI sesama aparatur negara. Bahaya juga ya, bahaya hoaks ini. Hati-hati ya teman-teman. Oke, lanjut, sejarah hoaks pada masa Nabi SAW. Hoaks kok udah ada sih zaman Nabi? Iya guys, sudah ada. Jadi ya, nih kita simak ya. Dalam kajian hadis, istilah berita palsu atau bohong dikenal dengan hadis maudhu, sebuah informasi keagamaan yang dibuat dengan maksud tertentu, padahal bukan berasal dari Nabi SAW. Lahirnya hadis palsu diawali oleh fitnah kubro di kalangan umat Islam. Peristiwa tersebut melahirkan kelompok-kelompok yang satu dengan lainnya saling menuduh kafir dan merasa benar sendiri. Kejadian di atas berlangsung sejak terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman ibnu Affan dan sesudahnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 Hijriah sampai 60 Hijriah. Mereka yang terlibat baik kelompok pendukung Ali maupun kelompok yang keluar kemudian dikenal dengan Khawarij memproduksi hadis sebagai legitimasi keagamaan. Legitimasi keagamaan, maaf ya. Nah, jadi ini masih sejarahnya. Atas peristiwa tersebut, ulama hadis memproteksi berita tersebut dan memilahnya ke dalam kitab-kitab hadis. Apa yang dilakukan ulama hadis kemudian menjadi acuan dalam meneliti sesudahnya yang dikenal dengan tahqiq al-hadis. Kitab ulama hadis pun diklasifikasikan sesuai isi hadis di dalamnya sehingga melahirkan istilah kutub al-sittah dan kutub al-tis'ah. Selain model klasifikasi berdasarkan hadis yang paling sahih di atas, para ulama hadis juga melahirkan kitab-kitab hadis dengan kualifikasi hadis lemah dan bahkan palsu. Kedua, kitab tersebut dikenal dengan kitab al-maudu'at wal al-matrukin, kitab hadis palsu dan ditinggalkan. Isinya tidak hanya pada teks matan saja, melainkan atas mereka yang melakukan pembuatan hadis palsu. Salah satu karya tersebut adalah karya Imam Al-Nasa'i dan Ibnu Jauzi. Pola yang sama juga dikarang ulama dalam periwayat hadis lain. Setidaknya periwayat sesuai tingkatan, misalnya periwayat di kalangan sahabat atau dibuat secara umum, namun isinya adalah ulama yang terdapat dalam kitab primer. Kitab ini misalnya Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah untuk sahabat periwayat hadis dan Tahzib al-Tahdib untuk periwayat umum. Kedua karya tersebut ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Pola kajian di dalamnya dilakukan penelitian mendalam atas masing-masing periwayat berikut rekam jejaknya.
menarik ya. Nah, pola ulama hadis dalam menilai kualitas hadis itu ada 3 hal. Yang pertama, ketersambungan berita dari awal hingga akhir. Yang kedua, data-data tentang hal ini terekam dalam kitab Jahar wa al-Ta'dil. Yang ketiga, pola interaksi antara periwayat harus mendapatkan berita langsung dan pengakuan antara keduanya baik sebagai guru maupun murid. Jadi karena sejarahnya tuh banyak adanya hadis-hadis palsu, maka dibuatlah tiga hal yang menilai kualitas hadis tersebut ya. Jadi biar nggak banyak hoax atau hadis-hadis palsu saat itu gitu. Nah, kesimpulannya, berita hoax juga dapat ditelusuri beritanya. Jadi berita hoax itu bisa kita cari kebenarannya, siapa yang menyebarkan, motif apa yang membuatnya menyebar berita tersebut. Kajian kepada sang penyebar berita menjadi hal penting sebagaimana dalam penilaian periwayat hadis, karena negara ini adalah negara hukum, maka pihak berwajib harus selalu bergerak cepat sehingga tidak ada korban lagi yang di masyarakat. Meskipun untuk menangkal hoaks perlu kerjasama dari berbagai pihak, baik kepolisian, akademi, aktivis media sosial, serta masyarakat umum, karena hoaks di era digital sangat cepat proses penyebarannya. Ya, kita lihat dari perspektif saat sejarah Nabi, karena di situ juga waktu itu hadis itu dipalsukan. Kita bisa belajar dari histori tersebut bahwa zaman dulu pun sudah ada hoaks dan bagaimana para ulama mengatasi hal tersebut dengan 3 cara yang tadi itu ya. Nah, kita pun juga harusnya seperti itu, bahwa hoaks itu bisa ditangani dengan baik. Karena apa? Kita harus mencari kebenarannya. Jadi kita jangan menerima mentah-mentah apa yang kita dapat. Misal berita dari WhatsApp, biasanya ya dari WhatsApp grup keluarga biasanya tuh banyak sekali hoaks-hoaks yang bermasukan. Jadi itu kita harus sering-sering saring dan kita kaji apakah ini benar, apakah ini nyata adanya berita tersebut, adakah kebenarannya atau memang ini hanya palsu saja. Jadi sebagai masyarakat yang milenial ya di era 4.0, kita harus menjadi generasi yang anti hoax gitu teman-teman. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran bisa lewat email atau bisa di deskripsi di bawah, komen di bawah ya. Kritik saran bisa dikirim di yuanrahmawatiputri@gmail.com. Ya, presentasi ini bersumber dari artikel Islam Santun atau dengan judul Pola Menangkal Hoaks dalam Perspektif Hadis. Ini juga ditulis oleh Pak Fatih sendiri. Jadi beliau itu menulis banyak sekali ya, tulisan-tulisan bagus. Bisa dicek di islamsantun.org atau di YouTube-nya beliau di Muhammad Surya Dilaga. Di situ juga banyak konten-konten menarik yang tentunya pasti bermanfaat. Oke, mungkin seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.